Lagi bingung banget nih cari Larissa Catering tuh ada di mana pemirsa. Aduh, dari tadi nyari belum ketemu-ketemu nih. Oh, ternyata di sini pemirsa. Kita udah sampai di Larissa Catering. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ananda Novia, tentunya di program kesayangan kita semua yang menyajikan informasi berkaitan dengan bisnis Anda. Nah, kali ini aku mau ngajakin pemirsa yang ada di rumah untuk lihat produksi dari Larissa Catering ini. Sekalian yuk kita intip-intip gimana nih proses produksinya. Yuk pemirsa. Nah pemirsa, sekarang aku udah bersama nih dengan owner dari Larissa Catering, Ibu Rohaya. Halo ya, Ibu. Iya Mbak. Ini biasanya Ibu panggilannya Ibu siapa? Ibu Yaya. Ibu Yaya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih berkaitan dengan Larissa Catering ya Bu ya? Iya. Silakan Mbak. Oke. Tak kenal maka tak sayang nih pemirsa. Jadi kita mau mengulik lebih dalam berkaitan dengan si Larissa Catering ini. Ibu, saya mau tanya-tanya nih Bu. Iya. Larissa Catering ini catering untuk apa ya Bu ya? Catering untuk PT, alhamdulillah sekarang. Kalau dulunya itu kantin, ya. Oh, jadi awal mulanya Larissa Catering itu kantin. Kantin. Terus pihak PT mungkin percaya kali ya, jadinya catering. Nah, untuk produknya sendiri kalau catering PT itu berarti menu makanan, makanan berat gitu ya Bu ya? Iya. Ya makanan berat tiap hari dari biasa operasi dari hari Senin sampai Sabtu tiap hari. Oh, tiap hari nih dari Senin sampai Sabtu ya Bu ya? Iya. Wah, padat sekali nih jadwalnya. Iya, Bu. alhamdulillah. Nah, ini kalau berdirinya dari tahun berapa nih Bu? Kalau berdiri mulai kantin saya tahun 2020. Terus kalau catering mulai 2002. Wah, udah cukup lama banget ya. Iya, berarti alhamdulillah. kantin 2020, 2002 udah punya catering seperti itu. Terus sekarang berkembang menjadi Larissa Catering. Luar biasa sekali ya pemirsa. Nah Ibu, saya penasaran sih Bu, kenapa sih Ibu kok namanya Larissa? Terinspirasi dari anak-anak ya. Anak saya kan ada 3, namanya Lia, Andri, Resa. Jadi kalau digabung itu Larissa, ya biar laris manis lah gitu. Amin ya pemirsa, boleh nih langsung dilarisin aja nih pemirsa. Nih Bu, saya mau tanya lagi, biasanya produksi kan dari Senin sampai Sabtu nih kan untuk PT. Nah itu biasanya produksinya mulai dari jam berapa Bu masaknya? Saya mulai habis subuh. Habis subuh? Habis subuh. Terus selesainya sekitar? Selesainya sekitar jam 8. Jam 8 langsung bok. Langsung bok, terus diantar juga ke sana? Langsung diantar jam setengah 10 lah gitu. Wah, berarti kalau masih area Cikarang aja tuh kemungkinan diantar gitu ya Bu? Iya, diantar. Kalau catering diantar, pesanan juga diantar. Pesanan juga diantar. Tapi kalaupun mau diambil sendiri juga lokasinya cukup mudah ditemukan loh pemirsa ya. Kebanyakan sih pengennya diantar. Oh gitu. Iya. Kebanyakan memang lebih praktis diantar, dan kebetulan di Larissa Catering ini ada jasanya. Iya. Oke, menarik ya pemirsa. Ini aku makin penasaran untuk mau tahu lebih dalam berkaitan dengan Larissa Catering. Ibu, kalau saya boleh tahu nih Bu, bikin menu-menunya gimana tuh Bu? Kalau dari Senin sampai Sabtu. Jadi kita 2 minggu ke depan itu kita ngajuin menu ya ke HRD. Nanti dari pihak HRD tuh di ACC apa enggak nih menu yang dari Larissa itu. Kalau emang di ACC ya udah menu yang itu yang dari Larissa yang dipakai. Oh gitu. Ya kadang-kadang ada menu yang tidak sesuai ya diganti sama HRD gitu. Oh, jadi bisa request juga ya? Bisa request. Nah pemirsa, aku makin penasaran nih untuk mau tahu lebih dalam dari Larissa Catering ini. Nah Ibu, kan tadi setiap Senin sampai Sabtu tuh kan di PT ya Bu ya. Iya. Ada nggak sih menu-menu khusus atau mereka ada request, atau Ibu berarti buat sendiri menunya? Oh enggak sih, itu udah dimasukin ke menu ya, ternyata anak-anak suka gitu aja. Oke, jadi memang setiap Senin sampai Sabtu tuh Ibu udah bikin yang udah menunya bikin. ya? Wah,
berarti varian masakannya juga beragam ya pemirsa. Iya, Bu. Nah, tadi kan ada ini ya Bu ya, layanan pesan antar gitu. Nah, itu kena ongkir nggak sih Bu? Enggak, itu udah free ya, udah apa sih namanya, udah. Jadi itu jasa untuk pengiriman, ada jasa pengiriman kalau Rarisa Catering. Gitu. Wilayah Cikarang Baru lah gitu. Kalau masih area Cikarang, untuk jasa antarnya itu gratis pemirsa. Memang sudah masuk ke servis ya berarti. Iya. Menarik banget. Boleh nggak sih Bu disebutin biasanya ada menu-menu apa aja nih di Rarisa Catering? Ya, menunya variasi ya. Ada ya ayam suwir, ayam teriyaki, ayam mercon, ayam cabai hijau gitu. Kalau dagingnya ada soto daging, rendang, ada daging teriyaki juga, gitu. Wah, banyak sekali ya pemirsa. Berarti Bu Yaya ini udah mengenal beragam makanan dan beragam masakan gitu. Wah, makin saya penasaran nih Bu. Nah, biasanya nih Bu, kalau untuk Rarisa Catering sendiri pemesanannya itu cuman dari PT aja atau bisa nih kayak personal, saya nih mau ada acara apa mau pesen ke Ibu gitu, bisa nggak? Oh, bisa, tapi mungkin masih kapasitas kecil ya gitu. Belum banyak lah gitu. Iya, nggak apa-apa, berarti sekitar 50-100 gitu. Iya, masih bisa kalau lah ya? bisa, kalau 200 box juga saya terima gitu, masih gitu. sanggup gitu. Menunya juga bisa request kan ya Bu ya? Bisa, kalau menu itu saya senangnya request dari yang pemesan, Gitu. jadi lebih enak. Tapi sebenarnya juga Ibu menyediakan katalog juga ya gitu. Kalau misalnya pemirsa bingung mau pesan apa, bisa lihat katalog dari Bu Yaya. Tapi kalau misalnya punya keinginan sendiri, Bu Yaya lebih senang gitu. Iya, betul Mbak. Wah Ibu, ini saya mau tanya lagi nih Bu, kan mulai proses produksi dari jam 4 pagi Bu, belanjanya kapan? Belanjanya sore. Oh, sore. Sore, jadi udah sore siap, jadi pagi-pagi habis subuh, jadi baru kita racik-racik sayuran. Oh gitu, jadi belanjanya sore. Iya. Apakah Ibu ke pasar gitu atau ada distributor yang langsung antar ke sini? Kalau daging itu kan saya udah ditunjuk yang halal ya, jadi saya belinya ke Made and Fresh. Kalau ayam sama daging ya, karena udah kehalalan ya, harus sesuai gitu. Kalau kayak sayuran mah ke pasar tradisional gitu. Wah, jadi kalau untuk daging, ayam itu kan memang harus diuji kehalalannya. Dan ternyata pemirsa, Rarisa Catering ini sangat memperhatikan loh kehalalannya, karena bekerja sama juga ya sama distributor untuk daging ayam, daging sapi supaya halalnya itu terjaga. Oh, menarik banget Ibu. Ini kalau boleh tahu, kalau sekali masak itu biasanya ada berapa orang sih Bu yang ngebantuin? Kalau yang ngebantuin ada 4. Kebetulan ini lagi ada keperluan, jadi nggak masuk. Biasa kan hari Sabtu kan libur, suka libur, jadi ini masuk PT-nya. Oh gitu, tapi memang biasanya ada 4 orang ya Bu ya? Iya. Itu yang ngebumbuin langsung Ibu sendiri? Kalau yang masak saya sendiri. Wih, racikan khas dari Bu Yaya. Jadi rasanya juga lebih khas ya gitu. Iya. Yang lain asisten aja nih kebetulan. Iya, yang racik-racik ya, gitu. Oke. Yang nyiapin bahan-bahan. Pastinya semua bahan-bahan juga berkualitas ya pemirsa. Nah ini penasaran nih Bu, ini kan kalau untuk kantinnya sendiri terus bekerja sama PT-nya sendiri itu kan dimulai dari tahun 2020 ya Bu. Iya. Kenapa Ibu mau bekerja sama PT di tahun 2020? Padahal kan saat itu lagi masa pandemi COVID. Itu juga saya juga ini ya, apa sih namanya, antara mau sama sedangkan kan COVID itu kan nggak boleh berhubungan langsung. Jadi ada dari PT sama catering tuh ada inisiatif untuk pakai box aja gitu. Jadi kita pack di sini, terus box, terus di box langsung dikirim, terus dengan safety, harus dengan safety ya, yang apa sih namanya, untuk pandemi gitu. Oke, hygiene-nya juga terjaga. Selanjutnya juga pakai safety tuh jauh lebih aman juga ya pemirsa ya. Oh sebelumnya sempatnya prasmanan gitu ya Bu ya? Iya, prasmanan. Sebelumnya prasmanan, jadi pas pandemi nggak boleh tuh dari PT. Kita juga kan takut juga ya waktu ada pandemi besar-besaran kan. Jadi ya otomatis ya dipakai box. Wah, ini ternyata bisa menjadi ide yang justru bertahan sampai saat ini ya Bu. Alhamdulillah. Nah, menggunakan boxnya, malah kalau pakai box tuh juga takarannya juga lebih jelas, seperti itu ya Bu ya. Iya.
Wah, menarik banget nih pemirsa. Nah Ibu, kalau misalnya nih Bu, mulai proses masak itu kan jam 4, selesai jam 7. Nah nanti boxnya itu kalau udah selesai makan, dari pihak sini yang ngejemput lagi atau dari pihak PT yang nganterin ke sini? Yang ngejemput dari catering. Oh, dari catering juga? Dari catering juga. Oh, itu masuk servis cateringnya, wah luar Dari catering biasa. juga, jadi dibawa pulang langsung dicuci juga di sini. Gitu. Dicucinya di sini? Iya. Wah, pemirsa, berarti mereka terima praktis gitu ya Bu PT-nya? Terima beres. Terima beres. Iya. Menarik sekali pemirsa. Tapi Bu, kalau selain makanan-makanan berat, Ibu juga ada produksi kue-kue atau yang lain-lain juga nggak? Kue-kue enggak. Enggak. Saya cenderungnya ke masakan. Masakan ya. Wah, tuh pemirsa. Kalau mau pesan masakan, kalau mau buat acara, bisa langsung nih ke Larissa Catering gitu. Kalau untuk yang pesanan individu atau personal gitu Bu, ada boxnya yang pakai box plastik gitu atau pakai box kardus? Ada yang box kardus, ada yang personal gitu pakai yang mika gitu ya. Dia kalau semuanya mesen nih bikinin rendang 2 kilo, seumpamanya ayamnya 3 ekor gitu. Nah itu pakai itu yang mika itu. Oh, bisa request ya Bu? Iya, Kiloannya. boleh berapa aja diterima gitu kalau di Larissa. Oh gitu pemirsa, jadi nggak harus pesen dalam porsi yang besar ya? Enggak, iya. Oh, porsi kecil juga boleh. Kalau harganya mulai dari berapa nih Bu? Harga yang sekarang ini yang dari PT itu 15.000. 15.000. 15.000. Itu udah nasi, ayam, Udah nasi ayam gitu. sama sambel gitu. Iya, sama sambal. Oke, berarti 15.000 itu udah cukup mengenyangkan ya Bu ya? Iya. Kalau untuk personal berarti tergantung request? Tergantung menunya. Dia menunya maunya berapa gitu. Kalau Yang menu kan menu inti, menu pendamping, nah gitu. Oh, menu Karena inti, kan ada pendamping. yang maunya daging, semuanya telur, ada daging sama ayam gitu. Beda. Oh beda. Berarti start mulai dari berapa Bu? Start kalau yang menunya double ya, itu bisa 25-30 tergantung itunya. Oh oke. Masih terjangkau ya pemirsa. Aku kira kalau misalnya catering, terus habis itu dengan layanan jasa antar tuh bisa 40.000 per pack gitu. Ternyata di Larissa Catering masih super terjangkau dengan bahan-bahan yang berkualitas dan juga proses produksi yang high quality juga. Menarik sekali ya pemirsa. Nah, setelah yang satu ini Bu, aku boleh nggak nih untuk ngelihat proses produksinya? Boleh. Nah, menarik banget. Nanti kita masak bareng-bareng ya Bu ya? untuk Iya, proses produksi. bagus sama temenin ya Ibu Iya. masak. Siap Ibu. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita mau melihat proses produksi dari Larissa Catering. Tetap di bisnis Anda. Wah, Ini dapurnya di sini. Wah. Setiap hari Ibu masak, Neng. wah, ya ampun Ibu, dapurnya bersih sekali, luas juga. Hari ini kita mau masak apa nih Bu? Ini hari ini saya mau masak menunya toge sama tahu. Toge sama tahu ini adalah Iya. salah satu varian menu di catering Larissa ya Bu ya? Iya, betul. Ini Mbak. bahannya ada apa aja? Bahannya itu ada bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, daun seledri, toge sama tahu. Oh, kalau bahannya sendiri saya lihat masih fresh banget ya Ibu. Iya, kalau toge emang harus fresh, nggak boleh disimpan ya, karena jelek hasilnya nanti. Oke, menarik. Ini ada seledri juga ya? Iya, seledri. Seledrinya juga nggak layu pemirsa, apa karena belanjanya sore atau pagi kalau untuk Kalau sayuran? untuk sayur menu toge ya, jadi belanjanya harus pagi. Tahu semua pagi, toge pagi, seledri juga pagi. Oke, berarti semua bahan baku dijamin fresh ya pemirsa. Iya. Oke, langsung aja Ibu kita masak-masak nih. Ayo kita masak ya. Pertama masukin dulu ini ya, minyak. Oke. Minyak juga jangan terlalu banyak ya, takut kolesterol ya. Wah, berarti sangat memperhatikan juga ya Bu ya untuk hygiene, terus juga rasa masakan dan bahan baku. Untuk proses produksinya sendiri, apakah semua dilakukan di rumah ini atau ada tempat lain Bu? Di rumah sini semua dari masak sampai racik-racik, terus pengepekan sampai pengiriman di sini. Semuanya di sini? Semua di sini. Oke, kalau ini berarti masuknya dapur kotor ya Bu Ini ya? dapur kotor, ada dapur bersihnya di dalam. Ada dapur bersih juga di dalam. Iya. Oh, pemirsa.
Ini bener-bener bersih banget ya pemirsa. Bahkan mulai dari proses produksi makanan sampai juga pengepekan semuanya dilakukan di sini. Tapi ini masukin dulu ya. Dalam keadaan bersih. Oke Ibu. Nah, biasanya kalau masak dalam jumlah banyak itu semua kompornya kena gitu ya Bu? Iya. Semuanya terpakai gitu ya? Iya, semua kepake semua. Ada yang buat goreng tahu, ada yang buat ayam, semuanya kalau menu ayam gitu ya. Kalau ini biasanya yang untuk yang cepat, kayak goreng ayam, kayak ngerebus daging. Ini kan kompornya kan lebih ini ya, lebih panas ya? lebih cepat itunya, suhunya. Kalau ini mah masak mah biasa aja di sini. Ini saya bantu Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Tomat ya Ibu, apa dulu? Enggak, itu dulu. Oh itu dulu. Tahu dulu. Oh tahu dulu. Nah, ininya belum matang dulu ya. Tunggu matang dulu sampai kuning ya. Oke pemirsa, kita masak-masak bareng Bu Yaya kali Iya. ini. Menarik banget. Kalau biasanya dapur bersih untuk produksi apa Bu? Kalau dapur bersih biasanya untuk masak, untuk merebus-rebus gitu. Yang masak yang tidak berbau lah gitu, kayak goreng-goreng di sini. Karena mungkin banyak minyak ya, jadi pengap kalau di dalam. Nah ini juga ventilasinya semuanya saturasi udara aman ya Bu Mirsa? Aman, alhamdulillah aman. Kan udah dicek juga. Betul. Wah menarik sekali. Biasanya Bu paling banyak nih Bu, paling banyak untuk menu yang paling sering dipesan tuh menu apa Bu? Yang paling sering dipesan anak-anak itu sukanya soto ayam sama soto daging. Soto itu ayam sama favorit, soto daging. Itu favorit favorit anak-anak. ya? Iya. Kalau biasanya Bu, pernah nggak dalam pengalaman Ibu catering Larissa ini paling banyak terima orderan berapa Bu? Paling banyak pernah waktu pertama catering ini itu ya dibuat ya itu hampir 400 box. 400 box? Iya. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Dengan berapa menu makanan? Menu makanannya menu nasi, terus ikan, sama pendamping, sama kerupuk, sama sambal gitu. Oke, dengan cukup banyak varian menu 400 pack tapi bisa ya Bu ya? Alhamdulillah bisa. Ini semuanya ya pemirsa, makanan, bahan, dan juga proses pemasakan dilakukan secara hygiene dan juga dengan kualitas yang sangat bersih pemirsa. Tuh bisa banget dilihat gimana proses pembuatannya, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yaya bahwa untuk pembuatan makanan yang berasal dari sayuran, belanjanya itu dari pagi hari. Iya, pagi hari. Masukin ininya ya, tomat, terus ini daun bawang seledrinya. Wah, luar biasa ya pemirsa. Ini bumbunya apa aja nih Bu? Ini bumbunya bawang putih, cabai merah, bawang merah gitu, tomat, daun bawang seledri. Karena ngelihat menu ini ya pemirsa, nih saya mau tanya nih, bukan biasanya ada yang suka pedas dan ada yang sukanya itu nggak pedas. Nah untuk mensiasati hal tersebut gimana Bu? Ya mensiasatinya ini kasih sambal aja. Oh gitu. Ini ditutup dulu ya sebentar biar apa sih namanya? Meresap ya? Bukan meresap, jadi biar agak biar cepet matangnya. Oke. Iya, biar cepet matangnya. Oh, jadi dipisah ya sambelnya ya Bu ya? Iya, dipisah. Kadang ada yang menu mau dicampur sekalian, kayak ayam mercon gitu, bakso mercon gitu kan dicampur sekalian. Oke. Wah, menarik banget ya pemirsa. Kita udah lihat bahwasannya Sekarang masukin proses ini ya. pembuatannya itu benar-benar bersih, dan juga tadi kalau misalnya yang nggak suka pedas bisa banget request gitu. Oke, kita masukin bumbunya ya pemirsa. Iya, masukin bumbunya ya. Ini penyedap, terus sama gula dikit. Sama gula. Ya, itu mah secukupnya aja ya. Itu mah terserah selera. Selera ya. Oke Ibu. Tapi pernah nggak Bu dalam satu hari tuh ternyata yang order tuh satu dari PT kan udah pasti. Nah satunya lagi tuh orderan personal Ibu dengan jumlah yang cukup banyak juga. Pernah nggak Bu seperti Pernah sih itu? ya, nggak banyak sih, cuman paling 50 dus gitu. Tapi saya ngambilnya biar nggak bentrok ya waktunya. Jadi ambilnya yang sore gitu. Kalau paginya saya nggak ambil, sorenya yang saya ambil gitu. Biar nggak bentrok juga.
Jadi tetap manajemen waktunya disesuaikan juga Iya, ya, Bu, disesuaikan. ya? Menarik sekali ya pemirsa. Lihat komposisi warnanya pemirsa. Lihat warnanya ada kuning, ada hijau, merah, ada hijau. Cantik sekali. Oke, biasanya Bu kalau misalnya belanja Bu, biasanya kalau beli wortel, beli toge kayak gitu sampai berapa kilo? Sampai kerdus-kerdusan gitu? Enggak sih, ya kita itunya secukupnya aja ya, seperlunya. Jadi nggak ada barang yang disimpan. Kalau ibu nggak ada barang yang disimpan gitu. Jadi besok menunya semuanya apa, perlunya berapa. Kalau wortel 3 kilo, kacang 3 kilo, semuanya lebusin 3 kilo, ya itu yang dibeli. Oke. Jadi setiap hari beda-beda, nggak nyetok gitu di kulkas ya. Tuh, jadi pengennya yang fresh gitu. Tuh, jadi semua bahannya itu nggak ada bahan stokan gitu ya, semuanya fresh. Langsung dimasak. Jadi kualitas bahannya juga oke banget nih. Oke punya khas Larissa Catering dan Ibu Yaya. Oh, menarik banget ya pemirsa. Biasanya kalau menu oseng-oseng kayak gini, kondimen makanan intinya apa, Bu? Ini kadang-kadang sama ayam goreng bisa, terus sama telur balado bisa, ayam mercon bisa. Oh gitu. Gimana ininya aja, gimana udah yang tercatat di situ ya di menu ya yang udah diajuin ke HRD gitu. Bisa disesuaikan juga. Ada yang pedas, ada yang enggak. Iya gitu. Dan saling melengkapi juga. Ini benar-benar kandungannya diperhatikan juga loh pemirsa, mulai dari gizinya, terus habis itu juga pemakingannya, dari karbo, protein, dari protein hewani sampai protein nabati, semuanya diperhatikan. Luar biasa ya Bu Larissa Catering ya. Wah, ini udah mateng nih, Neng. Wah, kalau dari bau-baunya ya pemirsa, ini lezat banget. Kecium nggak sampai rumah baunya? Iya nih, udah harus diangkat nih, Neng. Jadi jangan terlalu mateng ya, Nengnya. Ini karena toge, jadi harus masih ada rasa krisnya gitu. Oh, ada krisnya gitu ya pemirsa. Iya. Aduh, makin bikin lapar. Cocok banget nih untuk dihidangkan siang hari untuk makan siang. Nah Ibu, biasanya Bu, kalau orang-orang mau pesen ada sosial medianya nggak Bu? Adanya nomor WA sama nomor WA sama IG ya. Nah IG-nya ada Bu? Ada. IG-nya apa Bu namanya? IG-nya Laloreandri. Oh, Laloreandri pemirsa. Bisa langsung DM aja karena menu makanannya beragam. Ini udah jadi. Sudah jadi pemirsa. Yuk kita santap bareng-bareng. Neng katanya mau bantuin ibu ngepek. Oh iya nih pemirsa, sekarang kita mau proses packing nih bareng Ibu Yaya. Kita mulai ya, ini masukin nasinya dulu. Wah, menu hari ini ada toge tahu, habis itu ada udang nih pemirsa. Biasanya kalau segini berapa tuh Bu harganya? Ini tadi ini gini aja. Oke. Nah, ini sama tahunya. Nah, iya sama tahunya. Tahu di sini aja, ini aja. Soalnya kan anak-anak suka pada ini ya, takutnya dibuang-buang ya, sayang ya, mubadir ya. Jadi secukupnya aja. Oke. Neng boleh ngasih udangnya? Boleh Bu. Kita masukin 3 ya pemirsa. Untuk menu ini berapa Ibu harganya? Ini harganya 15. Oh, 15.000. Satu porsinya. Iya. Sudah lengkap sekali ya pemirsa. Ini ada sausnya juga. Nah, kalau yang suka pedas boleh banget dicampur aja sausnya, tapi kalau yang nggak suka pedas bisa terpisah. Nah, untuk sausnya sendiri Bu harganya berapa nih? Sausnya, maksudnya ini kan sausnya kan Ibu itu sendiri ya, masak sendiri, dibumbuin sendiri gitu. Jadi sausnya itu homemade pemirsa, bukan beli-beli lagi. Ini semuanya ada buatan dari cateringnya Larissa. Menarik banget betul. Ya. Kesehatannya udah pasti dong kalau misalnya sausnya aja dibuat sendiri ya pemirsa. Menarik banget. Nah, berarti kalau udah jelas komponennya, kondimennya juga sangat sehat. Ini udah ada logo MUI-nya ya Bu ya? Alhamdulillah udah
udah ada sertifikat halal sama higienis ya. Oh, itu dari tahun berapa, Bu? Kalau halal sama higienis itu tahun 2003. 2003 ya. Wah, menarik Karena prosesnya juga saking banyaknya ya di sini kan udah diwajibkan untuk bersertifikat halal sama higienis. Betul, pemirsa. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau misalnya mau pesan makanan di Larissa Catering, dikarenakan semua makanannya sudah bersertifikat halal. Dan gak hanya itu, kesehatannya pun sudah terjamin karena kebersihannya juga terjaga. Tadi kita udah jalan-jalan ke dapurnya, terus kita juga udah lihat proses pemasakannya sampai ke pemakingannya pun kita bersih, hygiene. Nah, menarik banget ya. Ibu pernah nggak, Bu, untuk order ini catering hajatan? Oh, belum. Kalau catering hajatan belum ya, karena itu kan versinya banyak ya. Iya. Masih takut lah gitu, belum siap. Oh gitu. Tapi kalau untuk acara-acara syukuran dan yang lain bisa ya, Bu ya? Bisa, untuk acara syukuran, pengajian masih bisa handle. Oke. Aduh, pemirsa jadi lapar banget karena ikut packingin ini. Dan tentunya soal rasa jangan khawatir karena sudah pasti dijamin enak. Kita lanjut. Boleh packing nanti dulu icip-icip ya. Siap, Ibu. Wah, pemirsa, kita tadi udah packing ya. Ini aku mau lanjut tanya-tanya lagi nih. Iya, boleh, Neng. Ibu, ini kan UMKM ya jatuhnya Iya, ya, Catering Larissa. Apakah Ibu bergabung ke satu organisasi atau komunitas? Iya, saya bergabung di UMKM Cikarang Pusat ya, Bu ya. Dengan kepemimpinan Pak Ismail. Beliau sangat support banget untuk UMKM kecil mikro ya. Oke. Jadi memang ada komunitasnya dan juga didukung juga ya, Bu? Iya, ya? didukung. Alhamdulillah pemerintahan mendukung ya ke UMKM yang kecil supaya bisa dapat menyalurkan hobinya, terus cara pemasarannya juga dikasih tahu sama ini dari perkumpulan UMKM. Luar biasa, menarik sekali. Nah, tadi kan Ibu sudah sempat untuk ngurus MUI juga. Iya, untuk betul, logo udah. halal dan sertifikat yang lainnya. Itu prosesnya susah atau enggak sih, Bu? Sebenarnya mah nggak susah ya, asal kitanya kooperatif aja ya. Apa-apa sih yang harus disiapkan, data-datanya, terus persyaratannya apa gitu. Kuncinya adalah kooperatif ya, iya, pemirsa. gitu. Untuk segi prosesnya juga legalitasnya itu nggak sulit ya berarti ya, nggak Bu? sulit, iya. Nah, Ibu, biasanya nih ya, Bu, kalau misalnya catering-catering seperti ini, cara untuk pemasarannya Ibu gimana? Apakah biasanya sharing lewat sosial media atau misalnya ada perkumpulan-perkumpulan Ibu promosikan atau gimana? Saya suka mempromosikannya di status ya. Kalau habis masak saya promosikan di status, terus apa sih, ada diguyub-guyub kayak perkumpulan RW kan suka ada ya. Setiap bulan ada kumpulan RW, satu RW. Ya saya promosikan di situ. Terus dari WA juga saya promosiin. Wah, menarik sekali ya pemirsa. Boleh dong, Bu, dikasih tahu sekali lagi Instagramnya apa nih supaya pemirsa yang ada di rumah bisa follow dan juga bisa ikutin kegiatan dari Larissa Catering. Instagram saya yayahrokayah.com. Untuk Instagram cateringnya? Cateringnya Laroreandri. Laroreandri. Jadi boleh banget ya pemirsa untuk follow Instagram @laroreandri supaya pemirsa juga tahu nih kira-kira catering Larissa lagi ada menu apa aja hari ini. Terus habis itu pemesanannya seperti apa. Kalau pemesanannya biasanya gimana, Bu? Bisa lewat WhatsApp, telepon atau datang ke sini? Ada yang kalau belum yang datang enggak, cuman WhatsApp sama telepon. Telepon gitu. aja, iya. WhatsApp dan telepon aja ya pemirsa. Nah, Ibu, ini saya mau tanya nih, Bu, ini bener-bener pertanyaannya yang cukup penting supaya pemirsa yang ada di rumah dan juga calon UMKM yang lain itu nggak merasa takut untuk mulai berbisnis. Gimana sih, Bu, caranya Ibu memiliki keberanian untuk memulai bisnis UMKM di bidang catering? Ya kita harus bersemangat ya, apalagi semuanya ibu-ibu nih ada apa sih namanya, punya inisiatif untuk bikin kue, apa masak, hobi ya, terutama hobi ya, itu kan karena hobi ya. Ada yang hobi masak, ada yang mudah-mudahan masuknya UMKM kita bisa bekerja sama. Jadi jangan takut, Bu, jangan takut gimana-gimana gitu ya, apa sih minder gitu loh, Bu. Kita harus maju terus gitu. Harus maju.
Hidup UMKM pemirsa, tuh kata Bu Yaya tadi nggak boleh minder. Kalau yang punya hobi, yang punya bakat memasak, cobain aja untuk dibisnisin. Buktinya Larissa Catering gitu. Nah pemirsa, kalau misalnya mau cari catering-catering yang tentunya enak, bersih, sehat, dan juga harganya masih cukup terjangkau dengan servis yang oke banget, bisa langsung hubungi Ibu Yaya dan juga pesennya di Catering Larissa. Nomornya ada di bawah ini ya pemirsa. Menarik banget pemirsa. Nah terus nih Bu, kalau Ibu gimana supaya bisnis ini terus berkembang? Goalnya Ibu dan harapannya Ibu apa untuk Larissa Catering? Ya harapan saya ya mudah-mudahan catering bisa berkembang gitu, supaya saya pengennya itu bisa apa sih namanya, membawa menampung untuk yang kerja di sini gitu ya, gitu. Membuka lapangan pekerjaan, memperdayakan gitu ya. Pengennya sih begitu gitu ke depannya ya, mudah-mudahan bisa gitu. Oke pemirsa, ini Bu Yaya harapannya bagus sekali ya, karena memang UMKM ini tujuannya untuk memberdayakan sekitar ya Bu. Iya betul. Betul sekali, berarti ini pekerja Ibu nih sekitar sini juga dong? Sekitar sini ya, nambah-nambah penghasilan lah gitu. Betul. Kalau saya boleh tahu nih Bu, keuntungannya untuk Larissa Catering ini biasanya mulai dari berapa Bu keuntungannya? Boleh dikasih tahu apa enggak nih? Boleh dong Ibu, supaya yang di rumah pada termotivasi. Oh gitu, ini kan masih kecil ya, kurang lebih sekitar 40-an sebulan. 40-an sebulan. Tapi itu bersih ya Bu ya? Atau masih belum net ya pemirsa? Belum net itu masih. Oke, suka dukanya apa sih Bu untuk kelola catering? Suka dukanya ya kalau saya masak nih seumpamanya ada yang nggak dimakan gitu, mungkin karena ada yang nggak suka. Menunya kan anak-anak tuh kan variasi ya, ada yang suka ini, ada yang suka ini gitu. Tapi alhamdulillah sih di catering ini semua habis masakannya gitu, masakannya habis. Terus ya sukanya ya saya bisa mengembangkan hobi saya kan masak ya, jadi saya alhamdulillah senang gitu. Ya kalau dukanya nggak ada lah gitu, di bawah happy aja. Semuanya di bawah happy aja ya Bu. Gitu. Menarik banget nih pemirsa, ternyata kita udah seru banget ngobrol-ngobrol berkaitan dengan Larissa Catering. Kita tadi juga udah lihat nih mulai dari proses pemasakannya, packingnya, sampai pengantarannya juga, dan semuanya dikerjakan sepenuh hati karena servisnya luar biasa banget ya pemirsa. Oke Bu, ini sebelum kita tutup acara pada hari ini, bolehlah Ibu untuk menyampaikan pesan pada calon usaha-usaha baru, terus habis itu UMKM yang sedang berjuang supaya tetap semangat Bu. Oh iya, pesan saya ya bagi ibu-ibu yang mempunyai hobi atau itu ya harus dibuktikan gitu ya, jangan setengah-setengah gitu. Jadi mari kita bergabung di UMKM. UMKM itu sangat mendukung usaha-usaha mikro kecil ya gitu. Jadi jangan takut nggak laku lah, jangan inilah. Mungkin kalau masuk UMKM bisa disalurkan gitu. Jadi ke hobinya itu bisa disalurkan di sana gitu kan. Tiap ini juga ada ininya, ada perkumpulannya gitu, ada ada apa sih namanya, organisasi, iya ada apa namanya, komunitasnya gitu di UMKM. Oke pemirsa, wah ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih Ibu Yaya atas kesempatannya. Saya bisa main-main dan ngobrol berkaitan dengan Larissa Catering pada hari ini. Oh ya, tapi jangan lupa ya, kalau seumpamanya mau berusaha, seumpamanya mau bikin produk kue, mau Larissa, jangan lupa itu harus ada INB, terus sertifikat halal, higienis, itu kan wajib ya sekarang ya. Iya, betul. Nggak boleh ini. Terus saya juga mau mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Lanin yang sudah membantu saya sertifikasi halal sama higienis, sama Patrik juga yang telah ngaudit ini jauh-jauh nih dari Bandung.
datang ke Cikarang untuk mengaudit Larissa Catering. Betul, jadi meskipun usaha kecil, menengah, tapi tetap harus punya sertifikasi halal dan IND-nya juga jelas. Oke pemirsa, terima kasih juga Bu Yaya. Jangan Sama-sama lupa ya, sudah mampir ke Larissa Catering. Oke, kalau perlu catering langsung ke Larissa Catering pemirsa. Sampai jumpa untuk Dadah. episode selanjutnya. Tetap di bisnis Anda.